Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di sini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menganalisis hasil percobaan menggunakan software tracker. Contohnya kemarin telah melakukan percobaan putaran harmonis sederhana pada bandul dan udah praktikum, udah di video. Jangan lupa kalian pindahkan terlebih dahulu filenya ke laptop yang akan digunakan untuk analisis video tracker. Jadi kalian pindahkan di mana gitu, di folder D, di folder dokumen, di folder apa gitu, terserah kalian. Jadi intinya tetap harus dipindahkan di laptop yang akan digunakan untuk menganalisis. Jangan lupa juga nama filenya diubah, misal bendanya berapa gram dan panjang talinya berapa gram. Jadi dari analisis video tracker ini nanti akan menghasilkan sebuah grafik yang akan digunakan untuk memenuhi LKPD atau untuk analisis sebuah percobaan gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menginstalnya kemarin, sudah terdapat video tutorialnya. Cari saja di channel saya ini cara menginstalnya. Nah, kalau tempat kalian tidak muncul di sini, di desktop ini, di layar utama ini, kalian bisa cari di menu Start. Kalian klik search. Untuk Windows 8 nya seperti ini, kalau Windows 7 sama Windows 10 beda lagi. Kalian searching aja tracker gitu ya, track. Nah, ini gambarnya seperti ini, sama kayak yang di tadi ya. Kalian bisa buka lewat sini langsung juga bisa, kalian buka lewat desktop juga bisa. Saya buka lewat desktop aja. Oke. Sedang membuka dua kali tadi ya. Ya, ini tampilan dari trackernya. Ada menu file, edit, video, file, isinya seperti ini, edit, isinya seperti ini, video, isinya seperti ini, track, isinya seperti ini, koordinat sistem isinya seperti ini, view, seperti ini, dan health seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk file yang akan kita analisis bentuknya seperti video. Bukan seperti video, bentuknya itu berbentuk video dalam format video MP4 gitu ya. MP4 kita analisisnya ya. Kemudian untuk tahap pertama yang kalian lakukan yaitu di menu login, atau kita pakai file ini juga bisa, kita masukkan videonya ya. Open file juga bisa, Ctrl O bisa, CTRL-O, atau kalian lewat di sini juga bisa. Nih di sini klik saja sekali. Nah, kalian pilih mana yang akan kalian analisis. Ini video yang sudah saya pindahkan dan saya di menu login ini sudah arahkan ke arah video. Misal tempat kalian taruh di folder dokumen, misal dokumen ini. Oh, sini misal. Nah, kalian cari di mana letak videonya. Untuk mengubahnya lagi di sini. Kebetulan punya saya di folder local disk D. Local disk D ini kalian klik. Ya. Kemudian tadi di folder kuliah, kalian klik foldernya 2 kali. Nah, di percobaan. Ini berbeda. Tergantung kalian nyimpennya di mana gitu ya. Oke, untuk yang pertama kita milih video yang mana yang akan kita analisis. Ini kan ada 50 gram 25 cm yang A, ada yang B, ada yang C, terus 50 gram 50 cm yang A, B, C, 100 gram sama aja. Nah, jadi ada 12 video ya. Ini formatnya beda, ini bukan video, ini udah hasil analisis tracker kemarin untuk coba-coba saya. Oke, di sini saya pilih yang 50 gram 25 cm yang B. Klik, kita open. Klik yang bagian ini. Kita nunggu berapa frame yang akan dimasukkan. Semakin lama video kalian, semakin banyak frame yang akan dimasukkan ke tracker.
klik OK. Nah, bagaimana kok bentuknya seperti ini? Padahal kemarin saya ngerekamnya secara tegak ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan, kalau bentuknya seperti ini, kalian buka saja di menu video. Ubah bentuk videonya dulu. Video, turun ke bawah, buka filter. Ada tulisan new, geserin, jangan sampai hilang. Nah, geserin lagi, cari rotasi. Rotate tulisannya ya. Rotate. Klik. Nah, gimana yang mana yang cocok? Apakah 90 derajat, terus minus 90 derajat? Kita putar plus 90 derajat, ternyata arahnya ke atas. Kalau yang minus 90 derajat, arahnya ke kiri. Bahas ke bawah ya. Nah, benar. Kita klik terus langsung kalau sudah benar. Oke. Videonya seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu kalian perhatikan yaitu kita memilih frame videonya. Ada dua cara. Cara pertama, kita langsung lakukan saja. Ini kan bentuknya, kita play aja. Nah, kalau kita play lama ya. Kita untuk menentukan gerakannya yang sudah selaras itu bagian mana. Nah, kalau kita bagian dari awal nanti udah ngezoom tuh videonya. Kita geser aja, manual aja. Oke. Nih, saya letakkan di bagian simpangan maksimumnya ya. Benda itu mengalami simpangan maksimum. Nah, saya arahkan ketika maksimum ke arah X negatif. Klik kanan, bagian yang ini, kanan, terus shift start frame yang ini. Nah, ini berarti sudah di awal frame. Kemudian kita bisa geser atau kita play lagi. Nah, kalau play lagi kan lama. Tuh, lama. Langsung kita geser aja. Klik sambil digeser. Sampai berapa gelombang yang kalian butuhin. Bentar, kebanyakan. Jika sama-sama posisinya di posisi maksimum ke sana semuanya. Kemudian klik, kalau ini mau jadiin frame yang terakhir, jadiin yang shift end frame. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa diarahkan dulu ininya ke sini dengan klik tombol ini. Kemudian kalau sudah selesai, kita langsung untuk mencari jejak, membuat point mesh. Kita klik di menu track juga bisa, new, point mesh bisa. Nah, kita di create point mesh bisa, sama aja kan? Ini sama ini sama aja. Kita pakai di sini aja point mesh. Nah, namanya mesh A. Tadi kan kita tahu benda ini beratnya 50 gram. Jadi ini masih satuannya kilogram. Jadi 1,00 kg atau 1 kg. Tahu bah kalau 50 gram itu berapanya kilogram? Kalau 50 gram berarti 0,05. 50 gram ya. Nah, enter. Atau 5 kali 10 pangkat min 2. Min 2 ini sama dengan 10 pangkat min 2. Nah, kemudian kita, oh ya, maaf, untuk tadi ya, untuk cara ini cara yang pertama, untuk cara yang kedua kalian bisa klik di sini tadi ya. Nah, kalian klik di frame keberapa dia bergerak sampai frame berapa gitu ya. Kalau udah di OK, kalau mau ini, tapi saya tetap pakai cara yang pertama tadi. Nah, lanjutin yang tadi. Ini bendanya udah 50 gram. Kita masa A, masih A ya. Kalau kalian mau ubah namanya, nama ini kalian ganti. Dan masa A. 50 gram A. Kali. 50 gram A. Misalnya. Atau tetap kalian tetapin
masa juga bisa, saya pakai masa aja lah. Saya gunain yang awal aja karena kita satu analisis satu video cuman. Kemudian kalau kalian mau merubah bentuk ininya, bentuk pergerakannya nanti, tracknya, jejaknya, kalian pilih aja, ada titik, ada lingkaran, ada segitiga, ataupun yang lainnya nih banyak. Saya pakainya yang ini aja, yang lingkaran. Untuk ukurannya, apakah lingkaran nanti yang jejaknya akan kalian perbesar atau perkecil, kalian klik ini. Tapi hati-hati, sesuaikan dengan bendanya. Kalau bendanya misal bendanya kecil, terus kalian gedein ininya, nanti takutnya untuk mempengaruhi ini pergerakan benda tersebut. Nah, kalau kalian buat ball juga bisa, atau center spot juga bisa. Saya buat ball aja, ukurannya tetap saya samain. Oke. Nah, ada cara untuk membuat jejak secara manual ataupun secara otomatis. Kalau secara manual, kalian harus ngeklik mengikuti pergerakan bandul ini. Misal ada 120 frame ya 120 klik gitu ya. Tapi saya lebih memudahkan untuk cara yang manual. Cara yang otomatis, maaf. Untuk cara yang manual ini masih banyak kesalahan, nggak terlalu efektif gitu. Grafiknya banyak yang miring. Nah, langsung saja pakai cara otomatisnya seperti ini, klik kanan. Menu tadi kita klik auto tracker. Oke, auto tracker. Kita geser ke sini, tampilannya ada tabelnya. Nah, kalau kalian mau merekam jejaknya, kalian klik CTRL plus Shift atau Ctrl Shift bareng. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kalian gerakin kursornya, gambarnya bulat, kalian letakkan di tengah-tengah. Kalau kalian mau menetapkan itu di tempat jejaknya ya kalian klik saja di mouse-nya atau di tab-nya ini ya, klik ya, laptopnya, klik. Dia akan meletakkan jejak. Dah, tuh. Kita lepaskan, Ctrl Shift-nya udah. Nah, ini berada di titik sekian karena belum terkalibrasi. Kemudian kita langsung search saja, nanti kalibrasinya terakhiran aja kalau udah ketemu frame-nya. Search. Kita lihat bentuk grafiknya ini. Kiranya kalau bentuknya sudah bagus, nggak perlu kalian ubah-ubah lagi. Maaf, ini ada gambar grafik itu jelek kan? Pengaruh grafik jelek ini biasanya dari ini nggak mendeteksi, nggak terkunci, dia gerak-gerak ya. Atau dari apa ya? Dari trackernya kita sudah membuka tracker terlalu lama, jadi dia akan merusak, error. Kalau kalian udah error, kalian keluarin, exit ini, nggak usah disimpan dulu. Atau kalian kalau mau menyimpan dari awal, nanti yang itu tadi dihapus, kalian tinggal buka lagi ya. Nah, ini grafiknya udah bagus. Jangan kalian buka new, nanti error lagi, dia harus dikeluarin. Nah, ini mulai dari sini sampai ini udah bagus, masih bagus juga. Coba kita lihat, masih pesannya karena tadi ini ada kesalahan, dia benda ini bergerak harmonis itu ketika di tengah-tengah. Kalau di awal banget dia grafiknya seperti ini, rusak tadi ya, atau di akhir udah jelek gitu. Kita butuh paling 3-4 getaran itu aja, cukup 3-4 getaran itu nggak apa-apa. Bentuknya masih harmonis ya. Coba siapa tahu nanti terakhirnya masih ada yang harmonis. Ini dari sini ke sini udah 3 sampai sini 4. Nah, kalau kalian sudah menghasilkan grafik bagus nih misal, kalian bisa langsung di stop ininya, stop aja. Nah, stop, terus dikeluarin. Nah, ini tadi kan jelek ya, mau dibuang ya. Kita klik bagian sini, basing mau bagian mana, kita klik ininya, dia akan turun. Yang merah-merah tadi yang kita klik turun, letakkan ketika titik
maksimumnya. Nah, ini udah maksimumnya. Kita buat ini sebagai awal frame kayak tadi. Nah, udah ya. Kemudian saya butuh 4 gelombang aja, 4 getaran aja. Berarti sampai sini. Atas lagi. Ini udah 4 getaran. Kalau kalian mau mundurin dikit ininya. Oke. Di end start. Jadikan frame terakhir. Nah, bentuknya seperti ini yang lumayan bagus ya. Hasil percobaannya. Kalau kalian jelek, nanti langsung exit aja, kalian buka lagi. Kalau misal emang dari video yang jelek, ya kalian cari video yang bagus. Oke, dari sini kita sudah merekam jejak dari tracker. Atau kita bisa save dulu ya. Save. Namanya gak usah diubah, biar sama kayak file yang videonya. Tapi formatnya udah TRK dia, file tracker. Save aja. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menentukan kalibrasi panjang. Kalibrasi panjang kita carinya di sini, bagian ini, new, calibration stick, ada tab, ada point, offset origin. Karena panjang kita pakai stick. Nah, kita letakkan ini di ujung garisnya. Kemarin meteran ini berapa ya? 60 cm ya, 60 cm. Dan perlu diingat, kurang dikit. Nah, yang perlu diingat, ini udah pas ya. Yang perlu diingat, ini untuk satuannya masih meter. Jadi kalau mau 60 cm, kita ubah jadi 0,6 meter ya. Atau kita hapus dulu 0,6. Nah, dia 3 angka di belakang koma. Atau kalian bisa ngubah dari sini juga bisa. Oke. Selanjutnya, kalau sudah kalibrasi panjang, kita menentukan sumbu koordinat atau aksisnya di sini. Ini kalau mau ngilangin juga klik ini. Nah, oh, ternyata dia ketemu di sini ya. Jadi kalau misal kalian nggak bisa klik ini terus malah ngeklik kalibrasinya yang geser, kita geser dulu. Nih. Geser dulu ininya. Kita balikin lagi kalibrasinya. Kita letakkan di posisi tengah-tengah. Kita miringkan di sini. Oke. Sesuaikan antara tengah-tengah ini. Tengah-tengah ini diletakkan di tengah-tengah ya. Jangan lupa diletakkan di tengah-tengah. Nggak kelihatan nih, tengah-tengahnya gimana. Tengah-tengah benda. Dan diarahkan ke talinya. Sumbu Y positifnya ini dilurusin ke tali. Ini kan belum lurus ke tali nih. Kita geserkan. Ya, bisa geser lewat sini bisa nih, udah pas. Atau pakai panah juga bisa. Nih. Kalau mau sedikit-sedikit pakai panah. Ini udah pas ya. Udah pas di tali gitu. Sesuaikan. Nah, ininya beda dong angka-angkanya ini. Nah, beda karena udah pakai sumbu koordinat dan udah kita kalibrasi gitu ya. Selanjutnya, setelah kalibrasi dan meletakkan sumbu koordinat, kita untuk menganalisis tabel atau grafiknya. Kita bisa menambahkan variabel di grafik. Kalau kita mau menganalisis misal, ini kan X terhadap T, posisi terhadap simpangan terhadap waktu atau posisi terhadap waktu ya. Nah, kita ubah bisa klik di namanya, misal omega terhadap T atau kecepatan terhadap T, kecepatannya. Kemudian ada Y terhadap T juga bisa. Atau T-nya ini kita ubah terhadap apa juga bisa. Tapi saya nggak akan saya ubah. X terhadap T aja cukup. Tergantung yang dibutuhin apa. Kebetulan saya nggak membutuhkan yang lain. Atau enggak di tabelnya juga bisa. Kita tambahkan variabelnya misal kecepatan sudut omega, kecepatan sudut atau frekuensi sudutnya kita tambahin. Nah, ketika T-nya 0, omeganya belum ada tuh kecepatan sudutnya atau frekuensi sudutnya. Ketika T-nya ini
0,033 udah ada kecepatan sudut sebesar minus sekian gitu ya. Nah, nilai X ini posisinya ini dia di 6,0 min 0,003 pangkat min 3 ini ya. Y-nya ketika di posisi seperti ini, ketika T-nya 00. Nah, ini sebenarnya ketika T-nya 0,1, X-nya 5,403 E pangkat min 3. Dan Y-nya ini, dan frekuensi sudutnya ini. Oke, jadi bisa dihilangkan aja nggak apa. Nah, cukup X, T, sama Y ya. Kemudian kalau sudah kita analisis mengubah variabel atau enggaknya, kita lakukan untuk analisis grafiknya. Kita klik 2 kali, ini kan grafik hasil percobaan tadi ya. Jangan lupa di save terlebih dahulu. Save lagi, nih udah save. Klik 2 kali pada tabel ini tadi. Nah, muncul seperti ini. Kita perbesar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, bentuk grafiknya ini agak dikit ini ya. Kalau suruh pure bener-bener bagus agak susah. Nah, ini udah mending, tapi ini udah bagus ya. Kita ini bentar. Ini ke ini kan antara simpangan maksimum yang sebelah kiri tadi ke simpangan maksimum yang sebelah kanan. Nah, titik setimbangnya kita bisa cari di sini. Karena tadi kan saya pakainya koordinatnya tadi kan saya miringkan ke sana, misal sana terus ke sana. Proyeksi pergerakan gaya-gayanya karena seperti itu, makanya saya buat seperti itu ya. Nah, ini bukan amplitudenya bukan 0,11 meter. Tapi amplitudo itu kan dari titik setimbang. Nah, jadi titik setimbangnya di sebelah mana? Tinggal bagi 2 aja titik setimbangnya. Antara misal ini di 0,5 sekian. Nah, ke sana itu namanya amplitudo maksimum. Sana juga amplitudo maksimum. Nah, kita analisis grafiknya terlebih dahulu aja. Klik analyze, terus statistik, ada curve. Nah, kita klik dua-duanya nanti ya. Satu dulu yang pertama. Statistik dulu. Nah, ini ada perhitungannya. Nilai maksimumnya, minimumnya, min, ada N, jumlah frame-nya 126. Oke. Kemudian analyze lagi. Curve fit. Nah, ini udah muncul lagi ya. Tampilan yang bawah ini. Ada parameter value, fit name, fit equation. Ini belum sesuai dengan rumus gerak harmonis sederhana pada bandul. Kita cari bentuk grafiknya ini kan bukan grafik garis ya. Grafik GHS itu kan sinusoidal atau selaras. Karena geraknya selaras, maka bentuk grafiknya sinusoidal. Nah, kita cari aja di sini sinusoidal. Kalau gerak parabola pakainya gerak parabola nih. Kita pakai yang sinusoidal. Nah, berubah dong fit equation-nya. X sama dengan A sin B bintang ini kali ya, kali T plus C. Berdasarkan rumus gerak harmonis sederhana, kan nilainya X sama dengan A sin omega T. Nah, nilai A ini adalah nilai amplitudo, jadi simpangan maksimumnya, ini kan, dari titik timbangnya ke atas itu 5,704 min E pangkat min 2. Ini nilai dalam fungsi sin, kemudian B-nya ini omega. Kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Ini nilai B-nya ini. Kemudian ada nilai C-nya. Nah, ini kok ada minus 2, minus 1, dan minus 1. Bedanya apa? Ini sama aja kayak notasi ilmiah. 5,704 kali 10 pangkat min 2. Atau dalam arti lain, 0,05704.
ini kan satuannya tadi meter nih amplitudo, berarti amplitudonya 0,05704 meter. Nah ini berarti kali 10 pangkat min 1. Ini kali 10 pangkat min 1. Kalau ini kali 10 pangkat min 1 berarti 0,3070 ya, radian per sekonnya. Kalau pangkatnya positif gimana? Kalau pangkatnya positif ya sama aja, kali misalnya ini kali 10 pangkat 2 atau 570,4, atau pangkatnya 0, misal pangkatnya 0 ya berarti nilainya tetap nilai mutlak yang ini. Nah gitu ya. Lalu bagaimana Kak kalau kita mau ambil grafiknya ini? Kita bisa diedit, kemudian copy image, di copy, nanti kita masukkan di Word, bisa. Tapi saya lebih suka pakai print screen aja. Windows PRTSC, di keyboard ada, cari aja Windows sama PRTSC. PRTSC ini biasanya di dekat pojok kanan atas ya. Nah itu diklik bareng Windows sama PRTSC, Windows dulu terus PRTSC, di search, di screenshot. Nah di screenshot nih. Nah untuk datanya gimana? Kita bisa di copy tadi, bisa copy data, Ctrl C, bisa. Jangan kalian blok ini, nanti nilainya ini akan berubah. Jangan kalian blok ya. Saya keluarkan dulu, saya simpan lagi sebelum nanti rusak. Saya simpan. Nah, saya buka lagi. Nah, ketika saya klik ini, oke, ini menunjukkan satu gelombang ya, satu getaran penuh. Nah, satu getaran penuh. Set. Atau kalau kita mulainya dari sini, satu getaran penuhnya dari ini. Kalau kita mulainya dari puncak, satu getaran penuhnya sampai puncak, gitu ya. Puncak ketemu puncak, gitu ya. Atau lembah ketemu lembah. Nih seperti ini satu getaran penuh. Nah, dalam satu getaran penuh, posisi ininya, benar. Nilai T-nya pada posisi ini. Nilai T-nya dia ketika satu getaran penuh, nilai T-nya catat nih, cara mencarinya 1,032. Berarti kalau mau nyari frekuensinya itu kan N per T ya, atau T per N itu ya. Jumlah gelombang 1 dibagi 1,032 N per T. F sama dengan N per T. Nah, untuk nilai frekuensinya. Kalian dari sini, makanya harus disimpan. Gitu ya. Ketika, atau kalian screenshot lagi nih. Nggak apa, kalian screenshot lagi. Maaf. Windows print screen. Nah, kalian kan klik di sini. Kalau kalian klik ini, berarti dia turun lagi nih ketika T sekian. Hasilnya di sekian. Nah, ketika T-nya ketika menempuh 2 gelombang, T-nya makanya kita cari lagi. Atau kalian screenshot. Nah, ini kan penting nanti. Ini penting. 2,064. Berarti 2 dibagi 2,064. Frekuensinya berapa gitu. Atau kita langsung ke yang keempat ini. Cari yang paling akhir berarti ini. Katanya nih, ketika 4 gelombang, maka waktu yang ditempuh 4,162. Kalian print screen lagi juga nggak apa-apa nih, print screen. Tuh. Karena nanti kalian bakalan menggunakan data ini. Atau kalian kalau udah save, nanti kalian tinggal buka lagi. Nggak usah kalian otak-atik, yang penting pertama analisis dulu. Ini saya keluarkan. Oke, ada yang kurang nggak ya? Sepertinya cukup dari situ. Cara analisis datanya. Intinya kalian ikuti tahap-tahap ini tadi supaya kalian tahu ya. Jadi kalau udah di save, kalian bisa buka. Tuh. Bisa buka melalui tracker ini lagi. Kalau yang udah kalian save ya. Tergantung kalian nyimpennya di bagian mana.
Kalian cara bukanya di sini. Tadi kayak tadi, tapi cari yang formatnya bukan MP4, yang udah bentuk file tracker. Nah, kayak tadi. Tinggal ikutin langkahnya sama aja. Kalau udah kalian analisis berarti kalian nggak perlu analisis lagi. Intinya di tabel tadi jangan kalian blok ya. Nanti nilainya akan berubah. Agak lama kalau udah berbentuk analisis seperti ini. Nah, nih. Sama aja kan nilainya? Tuh, sama aja. Ini kalian save dulu. Oke. Nah, ini kok nanti kalau ini min berapa? Minus ini angkanya positif ya nggak masuk amplitudonya dong. Amplitudo itu kan timbangannya, masa iya kalian nimbangin bandul itu sampai sejauh 500 dari 500 meter. Jauh apa itu, bandul apa 500 meter simpangannya itu? Ini kan wajar ini masuk akal ini. 5,704 pangkat min 2 atau 0,05 meter atau 5 cm. Dari tengah-tengah pergerakan tengah ke sana 5 cm, 5 cm. Tuh, masuk akal itu. Oke ya. Terima kasih ya. Semoga videonya bermanfaat. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.